Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sujud dalam Islam merupakan bentuk ibadah yang memasrahkan diri kita yang penuh ketidakberdayaan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, kepala kita yang menjadi bagian paling istimewa dalam tubuh manusia, tiba-tiba diposisikan begitu rendahnya hingga rata dengan tanah, tempat kaki berpijak. Sujud seorang hamba pada Tuhannya adalah lambang kepatuhan atau ketaatan si hamba pada penciptanya. Jika manusia bersujud pada Tuhannya, itu menunjukkan bahwa betapa rendahnya ia di hadapan Tuhannya, betapa kecilnya ia di hadapan Khaliknya. Hal ini menunjukkan penghambaan diri kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia. Lantas apa saja keutamaan dari sujud dalam sholat ini? 1. Sujud diperintahkan Allah. Perintah sujud terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Dalam hadis pun dijelaskan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Dahi, termasuk juga hidung." Beliau mengisyaratkan dengan tangannya telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, dan ujung kaki kanan dan kiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 812 dan Muslim nomor 490. 2. Sujud sebagai pengabdian untuk memuji Allah. Sembah sujud seorang hamba adalah memuji Allah sebagai pengabdian yang dilakukan makhluk terhadap Khaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Hudzaifah, ia berkata bahwa ia pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau mengucapkan ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim, artinya, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Dan ketika sujud, beliau mengucapkan, Subhana Rabbiyal A'la, artinya, Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Hadis riwayat Muslim nomor 772 dan Abu Daud nomor 871. 3. Sujud adalah jarak terdekat antara Allah dan hambanya, sehingga waktu mustajab untuk berdoa. Sedekat-dekatnya jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya, tatkala si hamba tersebut dalam posisi sujud di atas tanah, maka perbanyaklah kalian berdoa dalam posisi sujud, maka wajarlah doa-doa dibaca oleh kalian dikabulkan Allah. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Hal ini juga disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. 4. Memperbanyak sujud meninggikan derajat dan menghapus dosa. Di antaranya dapat meninggikan derajat seseorang dan juga menghapuskan dosa-dosanya. Derajat yang akan Allah berikan kepada kita bisa berupa derajat di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa berupa kehidupan sakinah, berupa jabatan, bisa berupa mendapatkan jodoh yang ideal, bisa juga keinginan-keinginan lain yang dikabulkan. Sedangkan derajat di akhirat hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Tidak seorang pun manusia yang mengetahui akan hal itu, karena itu menjadi rahasia Allah. Semuanya itu merupakan dampak positif dari banyak bersujud kepada Allah. Dalam hadis dijelaskan dari Ma'dan bin Abi Yolha al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Sauban bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku berkata padanya, beritahukanlah padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Sauban, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Sauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Sauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud perbanyak salat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda, dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda, menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Sauban padaku. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Sebagai manusia tentu saja banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak. Perbuatan dosa tersebut tidak kita ketahui jumlahnya, kecuali nanti di yaumil hisab, hari perhitungan. Karena itu, bersujudlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dihitung-hitung. Setiap kali ada waktu luang bersujudlah. Karena memang Allah menciptakan kita manusia tidak lain untuk beribadah kepadanya. 5. Penyesalan orang berdosa yang meninggal karena tidak bersujud. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya,
Dan alangkah ngerinya, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, mereka berkata, "Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin." Quran Surah As-Sajdah ayat 12. Tidak sedikit dari manusia yang masih berkubang dalam lembah kekufuran dan dosa, mengingkari Allah dan Rasul-Nya, tidak mempercayai surga dan neraka, juga tidak mengimani hari pembalasan. Mereka yang telah meninggal memohon kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Namun penyesalan mereka terlambat dan tiada gunanya sama sekali apabila sudah berada di alam kubur ataupun akhirat. Demikianlah dahsyat keutamaan sujud dalam sholat yang wajib kita ketahui dan dikerjakan. Bersujud di hadapannya berarti tunduk dan pasrah akan takdir dan kehendaknya. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, bahwa Allah Maha berkuasa dan Maha bijak untuk merubah apapun yang menimpa hambanya. Bersujudlah hati, jiwa dan raga ini pada Allah. Inilah cara kita memanggil kasih sayang Allah. Mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita, serta menyatakan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Sungguh, seluruh malaikat yang ada di langit bersujud kepada Allah. Demikian pula dengan orang-orang beriman yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Semua bersujud dengan penuh ketaatan dan penuh keyakinan. Tak ada serpihan bagaikan menempel dalam relung hati ini. Bahwa Allah Maha berkuasa untuk merubah keadaan apapun yang dialami hambanya. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki yang halal, ampunilah segala dosa kami, dan masukkan kami dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.